Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ada lagi di hari ini dan sudah ada di akhir pekan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan lagi. Kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kembali bersama keluarga kami ada di hadirat-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum. Artinya ada dua yang diambil atau diadopsi. Yang pertama, sebagai persembahan benda atau suci atau anak yang dipersembahkan kepada dewa. Yang kedua, sumpah setia prajurit kepada kaisar. Nah, dari kedua latar belakang tersebut ini, gereja memberi makna baru, yaitu sakramentum terkait dengan baptisan. Artinya mempersembahkan anak atau hidup kepada Allah, yang ditandai dengan baptisan air, apakah dipercik atau diselam. Kemudian sakramentum tentang perjamuan kudus, yang menyatakan pengakuan iman mereka kepada Tuhan, menjadi jemaat penuh atau menjadi prajurit Laskar Kristus. Nah, dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur, bisa juga dengan minuman lain sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikurbankan. Perjamuan kudus juga dilakukan jemaat Korintus pada zaman Paulus. Namun sayangnya, perjamuan kudus yang mereka lakukan adalah dengan cara dan sikap yang salah. Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sebaliknya, perjamuan kudus menjadi kesempatan mereka untuk makan dan minum anggur sepuasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan mereka. Maka itu sebabnya Paulus menegur mereka untuk sungguh melakukan praktik yang demikian, bahwa persekutuan model seperti itu sangat tidak membangun. Ayat 21-22. Paulus berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, Bapak Ibu, sakramen perjamuan kudus masih dilakukan secara berkala dalam gereja-gereja sampai dengan hari ini. Kita pun pasti sudah sering mengikutinya. Pertanyaannya adalah, selama mengikuti perjamuan kudus, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti makna pengorbanan Kristus? Kalau tidak, maka perjamuan kudus hanya menjadi sebuah ritual keagamaan dan sebuah rutinitas belaka, sehingga sakramen akan kehilangan maknanya. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kembali mengevaluasi dan mengintrospeksi diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Kiranya setiap momen perjamuan kudus selalu mengingatkan kita akan karya keselamatan Yesus Kristus Tuhan kita. Momen itu bisa menebalkan atau bisa memperteguhkan komitmen kita untuk memberitakan kabar sukacita keselamatan ke seluruh dunia. Setiap kali ada perjamuan kudus, kalimat yang selalu disampaikan di akhir ada di ayat 26. Ingatlah, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita, dan kiranya kita selalu menghargai, menghormati ketika kita akan menerima perjamuan kudus. Tuhan yang kiranya menolong. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali kami diingatkan dan diajarkan tentang makna perjamuan kudus, sehingga ini tidak hanya sebuah ritual seremonial, tapi juga tidak hanya sebuah rutinitas, tapi betul-betul ini akan menjadi kehidupan yang manunggal di dalam Kristus sebagai tubuh Kristus yang sudah ditebus. Biarlah kami boleh hidup, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.